Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita dari tulisannya MC Dik Tanya Demit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suasana malam di rumahku yang awalnya sepi kini mendadak menjadi penuh sesak oleh manusia. Setelah tahu bahwa itu adalah bayi Pak Andri yang menghilang, Dadang memerintahkan Dodi dan Aan untuk memanggil Pak Andri dan para warga untuk datang ke rumahku pada saat itu. Tentu saja aku kebingungan dibuatnya. Karena aku sendiri tidak tahu kenapa ada bayi Pak Andri di dalam rumah. Yang aku tahu hanyalah sebuah bayangan nenek yang muncul begitu saja, seperti sedang bermain dengan bayi itu. Seperti ketika dirinya masih hidup. Namun para warga yang kini datang seperti menatapku dengan penuh keanehan. Tidak ada senyuman yang muncul di wajah-wajah mereka semua. Mereka menatapku dengan sangat sinis. Aku seperti seorang penjahat yang menculik bayi dari Pak RW yang aku hormati selama tinggal di kampung ini. Apalagi situasi bertambah suram ketika Pak Andri dan Bu Yuni datang ke rumah bersama para warga lainnya. Emosinya nampak memuncak. Aku bisa lihat raut wajahnya yang nampak marah kepada aku yang tidak tahu apa-apa akan hal ini. Kenapa si nenek sampai bawa anakku? Brak. Pak Andri benar-benar marah. Dia berteriak kepada aku yang tidak tahu apa-apa sambil memukul tembok rumah dengan sangat keras. Jujur aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku juga yang berada di dalam rumah dalam beberapa hari ini pun tidak menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi di dalam rumahku. Aku mencoba menjawab. Mencoba menjelaskan apa yang aku ketahui dari sudut pandangku pada saat itu. Namun ketika aku membuka mulutku, tiba-tiba Bu Yuni yang kini menggendong anaknya yang menghilang berkata kepadaku sambil menangis. Ya kalau kamu tidak tahu, si nenek itu gentayangan, jadi hantu dia sekarang. Sudah banyak yang dihantui oleh si nenek. Sambil menangis Bu Yuni langsung menunjuk ke arah Dadang, Aan dan Dodi yang berdiri di depan rumah. Lalu dia juga menunjuk ke arah Bi Entin dan Ibu Wati yang duduk di sebelahnya. Tah, mereka sudah dihantui oleh si nenek. Kalau kamu tidak tahu, kenapa si nenek disuruh segera keluar dari klinik? Soalnya si Desi dan si Eneng yang menjaga si nenek dihantui juga. Rasa sedih dan rasa marah yang dia tahan ketika anaknya menghilang, kini dia luapkan kepadaku malam itu. Aku merasa bersalah. Aku hanya bisa menunduk tanpa bisa membela atas apa yang mereka katakan. Aura dari kemarahan warga terasa sangat jelas oleh tubuhku pada malam itu. Pantas saja aku merasakan keanehan dalam beberapa hari ini. Dimulai dari Mang Emen yang tidak mau menerima tomat yang aku jual. Lalu Bi Entin yang ketakutan ketika bertemu denganku. Juga para warga di sekitar warung yang memandangku dengan tatapan yang berbeda. Semuanya kini nampak berhubungan satu sama lain, yaitu dengan nenek yang meninggal dalam beberapa hari. Aku yang tidak mempunyai apapun tentang nenek yang bergentayangan hanya bisa terdiam. Bahkan di dalam hatiku, aku menangis karena ini bukanlah sebuah hal yang aku harapkan dari apa yang terjadi setelah nenek meninggal. Aku hanya bisa menunduk. Ingin sekali aku berteriak, namun aku tidak bisa melakukan hal itu di depan para warga yang ada di sekitarku pada saat ini. Apalagi kini Pak Andri benar-benar marah di hadapanku. Bahkan dia akan mengancam untuk memindahkan mayat nenek yang ada di pemakaman kampung ke sebuah bukit yang letaknya agak jauh dari kampung. Aku benar-benar pusing. Aku sedih. Aku bahkan tidak bisa membantu mereka atas misteri tentang nenek yang tidak aku ketahui. Aku yang menunduk kini secara perlahan mendekati Pak Andri dan Bu Yuni. Aku menunduk dengan perasaan bersalah. Kedua tanganku aku angkat dan aku dekatkan kepada mereka berdua. Aku mencoba meminta maaf atas apa yang terjadi kepada mereka. Bahkan aku benar-benar meminta maaf kepada warga atas nenek yang bergentayangan dan menghantui mereka semua. Maaf Pak Andri, Bu Yuni, juga para warga yang ada di sini, kataku dengan nada yang terbata-bata. Aku tidak tahu kenapa hal ini terjadi.
Aku juga tidak tahu kenapa nenek bisa bergentayangan dan meneror warga yang tinggal di sini. Namun, aku tiba-tiba terdiam sebentar. Aku sudah tidak kuasa menahan kesedihan yang aku rasakan pada saat itu. Secara tidak sadar, tetesan-tetesan air mata menetes ketika aku menunduk di depan Pak Andri dan Bu Yuni untuk meminta maaf. Membasahi lantai kayu pada malam itu, mulutku seperti susah untuk berbicara. Perasaan sedih yang aku tahan kini tidak bisa aku bendung lagi. Aku sekali lagi minta maaf, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi kepada nenek, tapi aku akan berusaha agar dia tidak bergentayangan lagi kepada kalian. Aku benar-benar tertunduk. Air mata yang menetes secara perlahan kini semakin banyak. Aku benar-benar sedih, karena nenek yang dianggap baik oleh warga kampung, kini menjadi sosok yang ditakuti setelah kematiannya. Aku menangis terseduh-seduh di sana. Aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan agar aku bisa mengembalikan nama baik nenek di depan para warga. Di saat aku yang sedang tertunduk dengan tetesan air mata yang sedang menetes tanpa henti di malam tersebut, tiba-tiba, Cep, meskipun kamu sudah meminta maaf pada Pak Andri dan Bu Yuni, namun itu tidak akan membuat jiwa si cucu tenang. Dia akan terus bergentayangan sebelum kita menyelesaikan apa yang belum dia selesaikan ketika dia hidup. Dari arah luar nampak seorang kakek tua yang sedikit bungkuk muncul. Dia datang ditemani oleh anaknya yang selalu menemaninya kemana-mana. Hal itu tentu saja membuat semua pandangan warga yang ada di dalam rumah langsung melihat ke arahnya. Dia pun masuk dan duduk di dekatku. Tangannya yang keriput dia usapkan ke pundakku, mencoba menenangkanku agar aku tidak menangis lagi di depan para warga pada malam itu. Kita harus menyelesaikan semua yang belum dia selesaikan, Cep. Meskipun aku tidak tahu apa itu, tapi kita harus mencari tahu agar kematian nenekmu bisa tenang dan dia tidak akan bergentayangan lagi, katanya sambil berjalan masuk mendekatiku yang ada di dalam rumah. Karena seharusnya nenekmu belum mati pada saat ini, seperti ada sesuatu yang memaksanya untuk mati, sehingga dirinya sering muncul kepada orang-orang yang sering berinteraksi dengan dirinya semasa hidup, termasuk Pak Andri dan Bu Yuni yang sering menitipkan bayinya ke nenekmu. Aku akan mencoba membantumu, Cep. Meskipun dalam beberapa hari ini, aku dan keluargaku lebih memilih diam dan tidak ikut campur dalam masalah kalian. Tapi anakku ini memaksaku untuk membantumu, karena dia tidak tega mendengar nenekmu jadi bahan omongan para warga ketika dirinya menjadi hantu dan bergentayangan di sekitar kampung. Rumah yang awalnya sepi selama beberapa hari ini kini mendadak ramai. Tepat ketika aku menemukan bayi Pak Andri yang ada di kamar nenek pada malam itu, bersamaan dengan bayangan nenek yang muncul dan menghilang seketika ketika aku menemukannya di sana. Setelah itu para warga datang mengerumuni rumahku dengan berbagai tatapan sinis kepadaku. Di sana aku baru mengerti apa yang sebenarnya terjadi ketika nenek sudah meninggal. Nenekku kini membuat sebuah kesan buruk kepada mereka, menghantui mereka, bahkan meneror mereka sepanjang malam. Entah apa yang membuat nenek seperti itu, bahkan Mang Emen, Bi Entin, Ibu Wati, Desi dan Eneng, serta Dadang dan kedua temannya, kini menjadi korban atas munculnya nenek dengan wujud yang berbeda. Rupanya hal itu terjadi lagi pada malam ini. Tepatnya oleh Pak Andri yang merupakan Pak RW di kampung ini. Sesosok orang yang dihormati, juga sosok yang sering membantu nenek dengan menitipkan bayinya untuk diasuh dengan bayaran yang cukup untuk hidup kita berdua di hari itu. Pak Andri benar-benar marah karena dia melihat nenek membawa bayinya di tengah malam, lalu entah mengapa tiba-tiba muncul di dalam kamarnya sekarang. Begitu juga dengan Ibu Yuni. Dia menangis terseduh-seduh ketika dia melihat anak bayinya yang tidak berdaya karena dibawa oleh nenek tanpa sempat bisa mengejarnya. Sedangkan aku kini hanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Aku kebingungan. Rasa kehilangan sesosok nenek yang menjagaku dari kecil kini harus dibalas dengan kemarahan para warga desa. Aku bahkan menangis di depan Pak Andri dan Ibu Yuni, menangis untuk meminta maaf agar bisa memaafkan atas apa yang dilakukan nenek kepada mereka. Karena aku tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk bisa membuat dirinya tidak bergentayangan lagi di depan para warga. Di tengah-tengah keputusan yang aku lakukan di depan Pak Andri, muncul sesosok kakek tua yang berbicara kepadaku. Dia datang entah dari luar dan masuk begitu saja ke dalam. Aba Asep, itu adalah namanya. Bersama dengan Dani, anak yang selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Dia masuk dan berkata kepadaku
bahwa apa yang terjadi dengan nenek cucu rupanya lebih rumit dari apa yang aku bayangkan. Seperti ada sesuatu yang gelap di sekujur tubuhnya yang membuat dirinya bergentayangan tanpa arah. Seperti ada yang harus dia seperti dipaksa untuk meninggal, karena ini bukan waktunya untuk dirinya meregang nyawa, sehingga dia masih merasa bahwa dirinya masih hidup. Dirinya sendiri seperti kebingungan antara hidup dan matinya sendiri. Aku yang mengetahui hal itu hanya bisa terdiam. Sebuah perkataan dari Aba Asep itu membuatku tambah kebingungan. Segelap dan serumit itukah kematian nenek? Aba Asep hanya mengangguk di depanku, juga di depan para warga yang sedang berkumpul di sana. Seketika Aba Asep berbalik ke arah warga. Dia berkata bahwa semuanya telah selesai dan meminta para warga untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, Aba Asep berpesan untuk menempelkan bambu kuning di depan rumah-rumah mereka agar mereka terhindar dari apa yang sedang mereka takuti pada saat ini. Dia juga menambahkan untuk menaburkan garam ke sekeliling rumah, karena itu bisa dipercaya sebagai penetralisir aura-aura negatif yang ada di luar rumah, sehingga semua aura negatif tidak akan bisa masuk ke dalam rumah. Semua warga yang mendengar hal itu tiba-tiba mengangguk, seperti ada sebuah perasaan lega dari mereka, karena mereka bisa terhindar dari teror nenek cucu dan bisa tidur nyenyak ketika malam tiba. Apalagi seseorang yang sedang berbicara adalah Aba Asep. Sosok yang mereka hormati selaku sesepuh desa dan sering kali membantu mereka jika berkaitan dengan hal-hal gaib seperti ini. Semuanya kini berterima kasih kepada Aba Asep, termasuk aku yang merasa terbantu akan kedatangannya. Berbeda dengan Pak Andri, nampaknya kemarahan yang ada di dalam dirinya belum tersalurkan semua. Dia hanya menyuruh istrinya untuk pulang sambil membawa bayinya, namun dia masih berdiam diri di dalam rumah dengan beberapa warga yang masih ikut dengannya pada malam itu. Abah, kata Pak Andri dengan sedikit keras. Apakah Abah bisa memurnikan nenek cucu biar dia tidak gentayangan lagi? Aba Asep hanya bisa terdiam. Dia kini hanya duduk dengan sedikit menunduk tanpa memberikan jawaban. Bah, Abah. Pak Andri kembali memanggil Aba Asep yang terdiam ketika ditanya olehnya. Abah bisa memurnikan nenek cucu biar nggak gentayangan lagi nggak? Kali ini nada Pak Andri semakin meninggi. Dia seperti sedikit meluapkan emosinya pada saat itu. Dia terlihat seperti mendesak Aba Asep agar memberikan jawaban yang pasti atas pertanyaan yang sedang dia lontarkan. Sehingga Aba Asep yang awalnya sedikit menunduk tiba-tiba melihat ke arah Pak Andri. Tatapannya berubah, sorot matanya berubah secara perlahan. Sehingga hal itu membuat Pak Andri sedikit kaget akan perubahan mimik wajah Aba Asep ketika menatapnya dengan tajam. Aku bisa menyelesaikannya, Andri, tapi itu butuh waktu. Kita nggak bisa untuk menyelesaikan begitu saja hal ini. Nggak bisa, Andri. Enggak segampang itu. Aba Asep tiba-tiba berkata pelan. Salah satu tangannya yang nampak kurus terlihat seperti memegang lantai rumah dan mengusap-ngusapnya. Lalu tidak lama, dia seperti mengepalkan tangan itu sehingga urat-uratnya muncul secara perlahan. Jawaban dari Aba Asep sepertinya tidak bisa diterima oleh Pak Andri, apalagi dirinya merupakan Pak RW yang bertanggung jawab atas warga yang tinggal di lingkungannya. Sehingga dia kembali bertanya kepada Aba Asep untuk memastikan jawaban tersebut. Butuh waktu. Berapa lama, Bah? Sehari, seminggu, atau 1 bulan? Aku adalah Pak RW di sini, Bah. Bertanggung jawab atas semua warga yang tinggal di sini. Aku nggak mau kejadian ini berlarut-larut. Sudah cukup beberapa dari kita didatangi oleh nenek cucu yang menyeramkan itu. Aku hanya berharap Aba Asep bisa menyelesaikan hal ini kurang dari 2 hari. Semua persyaratan apa yang Aba Asep minta akan aku sediakan. Namun aku ingin semuanya selesai dengan cepat. Karena aku tidak mau nenek cucu bergentayangan dan membuat semua warga di sini ketakutan. Aba Asep kembali terdiam. Namun sorot matanya masih menatap Pak Andri dengan tajam. Bahkan kali ini dia beberapa kali memejamkan mata seperti sedang melakukan sesuatu ketika Pak Andri berbicara seperti itu. Namun meskipun matanya terpejam, dia seperti menggelengkan kepalanya beberapa kali di depan Pak Andri. Aku nggak bisa memastikan hal ini bisa beres dalam waktu 2 hari, kata Aba Asep dengan nada yang pelan. Namun aku bisa memastikan bahwa nenek cucu tidak akan bergentayangan lagi apabila aku tahu penyebabnya kenapa dia kini bergentayangan seperti itu. Dan itu perlu waktu lebih dari 2 hari untuk menyelesaikannya. Kalau Pak Andri masih tetap ingin menyelesaikannya dengan cepat, silakan cari dukun, paranormal,
atau orang yang paling sakti, cari keluar kampung, minta bantuannya untuk menyelesaikannya. Karena untuk orang-orang yang melihat jasad nenek cucu dengan mata batinnya, jawabannya akan sama. Dia tidak bisa dimurnikan dengan mudah tanpa kita tahu apa yang terjadi kepadanya. Raut wajah Pak Andri semakin memerah ketika dia mendengar hal itu. Wajar saja, di satu sisi dia adalah Pak RW yang bertanggung jawab dengan warga yang tinggal di kampung, sehingga dia ingin semuanya cepat selesai. Namun di sisi lain, hal ini rupanya adalah hal yang rumit, melebihi apa yang dia perkirakan. Abah Asep yang awalnya terdiam pun terpaksa harus ikut karena dia tidak mau aku menjadi bulan-bulanan para warga yang datang ke rumah ketika bayi Pak Andri menghilang. Di tengah-tengah kemarahan yang memuncak karena apa yang dia minta tidak bisa diselesaikan, bahkan oleh seseorang yang sudah dianggap oleh sesepuh di desanya, dia hanya bisa mengepakkan tangannya dan memukul-mukul lantai rumahku dengan pelan. Tubuhnya gelisah karena kemarahannya tidak bisa dibendung lagi. Namun dia tidak bisa melampiaskan semuanya ke Abah Asep karena dia adalah orang yang dihormati di kampung. Percakapan yang nampaknya buntu itu akhirnya diakhiri oleh Pak Andri. Dia berterima kasih kepada Abah Asep atas jawaban yang dia berikan. Namun sepertinya tidak akan bisa menunggu Abah Asep untuk menyelesaikan apa yang terjadi terhadap nenek cucu. Dia berkata bahwa dia akan memakai cara lain, yaitu menghubungi kenalannya yang bisa mencarikan seseorang yang bisa memurnikan jiwa nenek cucu dengan cepat. Dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di kampung dan tidak ingin ada warga lain yang menjadi korban atas kemunculan nenek cucu di depan mata mereka ketika malam tiba. Pak Andri pun pamit. Dia bersalaman dengan Abah Asep dan Dani yang duduk di sampingnya. Namun dia tidak melakukannya itu kepadaku selaku pemilik rumah. Rasa marah akibat apa yang terjadi pada malam ini masih dia rasakan sekarang, sehingga rasa amarah itu dilampiaskan kepadaku yang tidak tahu apa-apa ini. Pak Andri tiba-tiba memukul tiang rumah yang ada di luar ketika pamitan. Rumah yang hanya terbuat dari kayu dan bilik bambu itu tentu saja bergetar ketika Pak Andri memukulnya dengan sangat keras. Orang-orang yang bersama Pak Andri tiba-tiba mendekat dan berusaha untuk menenangkan Pak Andri. Namun Pak Andri hanya mengangkat tangannya, seperti tidak membiarkan mereka mendekat, dan mengambil handphone yang ada di sakunya, seperti sedang menelpon seseorang sambil berjalan pulang ke rumah. Aku hanya bisa terdiam tanpa bisa melakukan apa-apa. Kejadian pada malam ini membuatku mengerti kenapa pandangan warga terhadapku tiba-tiba berubah. Mataku masih berlinang air mata yang tidak sempat aku usap ketika sedang meminta maaf kepada Pak Andri. Rasa sedih yang mendalam masih aku rasakan terhadap apa yang sedang terjadi pada malam itu. Sungguh sulit aku mengungkapkan hal itu semua, sehingga aku hanya bisa terdiam tanpa bisa berkata apa-apa di depan mereka. Sudah, aku tahu kamu kebingungan. Sekarang sabar dulu, nunggu mereka pulang semua dulu. Setelah itu, tutup pintu dan menguncinya. Aku dan Dani akan menemanimu sekarang, kata Abah Asep yang seketika merubah wajahnya lagi di depanku. Sorot mata yang tajam di depan Pak Andri kini berubah menjadi penuh senyuman. Dia berusaha membujukku agar aku tidak sedih lagi. Bahkan dia menyuruh Dani untuk membuatkanku teh hangat agar aku tenang. Tidak lama teh hangat yang sudah dibuatkan kini sudah aku pegang. Aku memegangnya dan meminumnya secara perlahan. Rasa hangat yang masuk ke dalam tenggorokan kini terasa olehku secara sesaat, memunculkan sebuah perasaan tenang atas apa yang terjadi pada malam ini yang membuat tubuhku tidak karuan. Gimana, Cep? Sudah tenang? Kata Abah Asep yang kini berdiri sambil melihat kamar nenek dengan tirainya yang terbuka. Aku hanya mengangguk setelah mendengar hal itu dari Abah Asep. Dia akhirnya tersenyum pelan, lalu menutup tirai kamar nenek yang sudah aku buka sebelumnya ketika melihat bayi Pak Andri yang tiba-tiba muncul di sana. Kalau sudah tenang, mari kita bicara tentang nenekmu, Cep. Namun sebelum itu aku ingin kamu mengetahui sesuatu, tepatnya tentang nenekmu ketika pertama kali datang ke kampung ini. Karena mungkin saja hal ini berkaitan dengan kematiannya yang sekarang. Sebuah kematian yang seharusnya tidak terjadi di hari yang belum ditentukan oleh Sang Pencipta. Abah Asep, Dani, dan aku pun akhirnya duduk dan bersila di ruangan tengah yang kini lebih hening dari sebelumnya. Abah Asep terlihat serius membicarakan tentang nenek. Dia seperti hafal tentang nenek dari mulai dirinya datang ke kampung ini beberapa puluh tahun yang lalu. Sedangkan aku dan Dani hanya bisa menyimaknya ketika dia bercerita.
Dan aku tidak mau sedikit pun memotong pembicaraannya, karena mungkin saja di dalam cerita yang sedang dia bawakan ada sebuah petunjuk tentang nenek, sehingga membuat dirinya seperti ini ketika sudah meninggal. Dengan asap rokok yang keluar dari dalam mulutnya, Aba Asep akhirnya bercerita tentang nenek, juga tentang bapak yang aku sendiri pun tidak terlalu ingat tentang dirinya dan kehidupannya ketika sedang berada di kampung ini. Cucu, itu adalah nama yang seketika muncul di kampung ini beberapa puluh tahun yang lalu. Dia membawa salah satu anak laki-laki yang bernama Dadan yang datang entah dari mana dan ingin menetap di kampung ini pada saat itu. Mereka berdua pindah dari kampung ke kampung, mencari tempat tinggal baru setelah dipaksa untuk pindah dari kampung halamannya pada saat itu. Awalnya mereka hanya datang untuk beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan mereka lagi ke arah kota yang letaknya masih sangat jauh dari kampung ini. Namun cucu nampaknya mempunyai sebuah ketertarikan dengan kampung ini. Dia mengunjungi para ketua kampung dan orang-orang yang dihormati di kampung untuk membeli satu petak tanah dengan sisa harta yang dia bawa pada saat itu. Harta berupa emas yang menempel di dalam tubuhnya dia tukar dengan satu petak tanah. Juga tambahan uang dari anaknya yang bekerja serabutan dari waktu ke waktu ketika dirinya pindah dari satu kampung ke kampung yang lain. Membuatnya bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli bahan dan membangun rumah kecil untuk hidup mereka. Tanah pada zaman dulu itu memang bisa dibeli dengan emas, sehingga cucu dan anaknya akhirnya bisa menetap di kampung ini dengan berbagai pertimbangan dari para ketua kampung. Salah satunya Aba Asep yang iba terhadap cucu yang pada saat itu terlihat lelah karena harus tinggal dari satu kampung ke kampung yang lain tanpa tujuan. Terbukti, cucu dan Dadan yang merupakan anak yang dia bawa bisa menjaga dirinya di lingkungan yang baru. Dadan begitu baik kepada semua orang, termasuk cucu yang merupakan ibunya sendiri yang kini menetap di sana. Mereka yang merupakan orang asing secara perlahan-lahan diterima oleh para warga. Sifat juga tutur kata yang baik seperti membuat para warga pun dekat dengan mereka. Bahkan Dadan yang merupakan seorang remaja yang sudah memasuki usia menikah ditaksir oleh beberapa kembang desa yang ada di kampung dan di kampung seberang. Tubuhnya yang putih dan postur tubuhnya yang tinggi membuatnya berbeda dari para warga yang seumuran dengannya. Tubuh ini bukan seperti tubuh seorang petani yang seringkali mengurus kebun setiap harinya, namun seperti tubuh orang yang berada yang jarang sekali bekerja berat seperti di kebun dan di ladang. Hanya cucu yang terlihat sangat lihai mengurus kebun dari tanah yang dia beli. Dia seperti sudah melakukan hal itu selama puluhan tahun lamanya. Bahkan banyak warga yang seringkali bertanya atas masalah yang dia hadapi di kebunnya. Dan cucu dengan sigap membantunya dan memberi solusi atas permasalahan yang terjadi kepada kebun-kebun warga yang datang kepadanya. Aba Asep yang sering mengobrol dengan cucu seringkali bertanya tentang masa lalunya. Dia seringkali bertanya kenapa cucu dan anaknya ingin menetap di kampung ini. Karena melihat bahwa Dadan yang menjadi anaknya bukan seperti anak yang terbiasa hidup di kebun. Bahkan dia seperti anak seseorang yang berada namun terpaksa hidup dalam kesederhanaan tanpa sebab. Cucu yang pada saat itu sedang membersihkan sepatu boots yang sering dia pakai hanya tersenyum kecil. Bahkan dia berkata kepada Aba Asep bahwa harta bukanlah sesuatu yang membuat dia bahagia. Dia bahkan lebih memilih hidup seperti ini sekarang daripada memakai emas, intan berlian yang menempel pada tubuhnya dengan segala kemewahan yang ada di dalam hidupnya. Dadan yang awalnya hidup sendiri, tidak lama kemudian akhirnya menemukan pasangannya juga. Seseorang yang dia temui di kota ketika sedang mencari pekerjaan di sana. Dadan sadar, dia juga ingin hidup dengan pilihannya sendiri, sehingga dia memutuskan untuk mencari pekerjaan di sana setelah beberapa tahun hidup di kampung bersama ibunya. Seorang wanita cantik bernama Rika yang dia temui ketika sedang interview di salah satu pabrik di kota pada saat itu. Sosok yang baik hati dan tidak memandang latar belakang Dadan yang merupakan anak yang hidup sederhana di kampung tanpa kemewahan apapun pada saat itu. Rupanya hal itu berlanjut ke pelaminan. Rika dan Dadan akhirnya menikah. Sebuah pernikahan yang sederhana dan hanya dilakukan di KUA setempat. Dadan akhirnya memboyong istrinya untuk pulang, menemani sang ibu yang kini hidup sendirian di sana. Kehidupan mereka kini tambah berbahagia setelah aku lahir. Seorang anak yang lucu yang menjadi cucu pertama dari cucu. Sehingga kini dirinya dipanggil nenek cucu.
bahkan oleh para warga sekitar yang mengenalnya. Aku tumbuh besar secara perlahan, bersama dengan ibu dan bapak yang hidup dengan sepetak kebun yang ada di depan rumah. Meskipun sederhana, tapi itu membuat mereka semua bahagia. Apalagi para warga menyambut baik keluarga kami dengan tangan terbuka. Kita semua tidak pernah kekurangan makanan. Pasti ada saja warga yang membagi makanan kepada kami semua. Dan itu berlaku ketika keluarga mempunyai makanan berlebih yang kami bagikan kepada mereka. Sebuah harmonisasi hidup yang hanya ditemukan di kampung-kampung dengan ikatan persaudaraan yang sangat erat antara para warga yang hidup di sana. Hidup yang tenang dan nyaman, itulah yang seringkali nenek cucu katakan. Dia berkata bahwa hidup seperti ini yang dia inginkan hingga akhir hayatnya. Dan kini dia pun semakin bahagia ketika aku muncul dan hidup bersama mereka. Namun, kebahagiaan itu sedikit buyar ketika kejadian menimpa bapak dan ibu. Sebuah kabar buruk terjadi kepada mereka berdua ketika sedang berangkat pulang dari ibu kota. Mobil yang mereka tumpangi menabrak pembatas jalan di tengah hujan yang sedang mengguyur deras pada hari itu. Kecepatan mobil yang keras membuat mereka terbanting beberapa kali hingga mobilnya berputar dan terbalik dengan api yang muncul dari dalam mesinnya. Bapak dan ibu tidak selamat dalam kejadian itu, sehingga membuat nenek cucu terpaksa harus berangkat untuk melihat kondisi mereka berdua. Sedangkan aku yang pada saat itu masih kecil hanya dititipkan ke tetangga, dan nenek cucu berangkat selama 1 minggu lamanya sampai dia pulang kembali ke kampung dan menjalani hidupnya lagi seperti biasanya. Ada sebuah keganjilan ketika dia pulang. Jasad bapak dan ibu tidak dia bawa. Dia hanya pulang dengan tangan kosong dan hanya berkata bahwa kedua jasad mereka sudah dimakamkan. Dia kembali dengan tangan hampa. Tidak ada jasad dari anaknya ataupun kabar tentang kecelakaan itu. Semuanya seperti biasa saja. Seperti dirinya sudah tahu bahwa ada kejadian yang akan merenggut anaknya pada saat itu. Jasad dari kecelakaan itu menghilang dan hanya menyisakan jasad ibu Cecep yang dimakamkan di kampung asalnya. Entah apa yang terjadi kepada mayat anaknya, namun warga terlalu enggan menanyakan hal tersebut karena dia takut membuat nenek cucu sedih akan tragedi yang menimpa anaknya itu. Kejanggalan itu semakin kuat dan dirasakan oleh Abah Asep ketika dia melihat jasad nenek cucu ketika di puskesmas. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang aneh dengan jasadnya. Namun dia tidak bisa melakukan apapun karena itu semua masih anggapan semata. Hingga ketika teror ini berlangsung, dia sadar bahwa Cecep harus dibantu, terutama mencari tahu bahwa jasad nenek cucu harus dibersihkan. Karena dia melihat sesuatu yang sangat-sangat gelap di dalam jasadnya yang sudah tertanam di dalam dirinya dengan waktu yang sangat lama. Asap rokok mengepul dengan asapnya yang putih dan memenuhi ruangan sebelum akhirnya menghilang secara perlahan di langit-langit. Abah Asep sepertinya mengakhiri ceritanya tentang nenek dan bapak, dan di sana aku tahu bahwa ada sedikit kejanggalan tentang cerita itu, terutama tentang masa lalu nenek sebelum dia tinggal di sini. Seperti sudah tahu bahwa bapakmu itu akan meninggal di saat itu, Cep. Nenekmu seperti tegar dan menerima apa yang terjadi pada kecelakaan itu, kata Abah Asep yang kini berbicara pelan sambil menghisap rokok yang dia pegang. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan kampung yang dia tinggalkan? Karena ketika aku bertemu dengannya, nenekmu itu memakai perhiasan yang banyak. Bahkan baju yang dia pakai sehari-hari pun seperti baju-baju mahal yang tidak mungkin terbeli oleh orang yang pindah dari satu kampung ke kampung yang lain, Cep. Aku yang mendengar cerita dari Abah Asep tiba-tiba teringat sesuatu. Sebuah kotak sepatu yang pernah aku temukan di dalam kamar nenek. Seketika aku pun berdiri dan berlari ke arah kamar, mencari kotak sepatu itu dan membawanya ke hadapan Abah Asep dan Dani. Kotak sepatu yang sudah usang itu aku buka secara perlahan, mengeluarkan semua foto dan tulisan-tulisan lama yang ada di dalamnya, lalu memberikannya kepada Abah Asep dan Dani yang ada di dekatku pada saat itu. Aku menemukan ini ketika aku sedang membereskan kamar nenek, sesuatu yang tidak aku mengerti tentang mereka, apalagi tentang ini, tanyaku sambil menunjuk ke salah satu foto usang di sana. Foto yang berisi nenek, kakek, serta bapak yang masih kecil, yang duduk di dalam sebuah rumah besar yang nampak mewah. Lalu ada foto lain yang memperlihatkan sebuah kampung yang nampak indah. Rumah-rumah yang besar, juga motor-motor trail yang terparkir berjejer di sana.
Meskipun kampung itu nampak seperti di tengah hutan lebat, namun suasananya sangat kontras dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Aku yakin itu adalah kampung halaman nenek. Namun entah mengapa nenek meninggalkannya dan tinggal di kampung ini hingga akhir hayatnya. Juga kenapa ketika nenek sudah meninggal dia menjadi gentayangan, seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan dari hidupnya. Atau mungkin dia sadar bahwa kejadian seperti ini akan tiba, karena ketika Abah Asep berkata tentang kematian bapak, nenek seolah-olah sudah memprediksi hal itu akan terjadi. Dan mungkin saja hal itu juga diperkirakan akan terjadi kepada hidupnya. Meskipun tiba-tiba Abah Asep menggelengkan kepalanya ketika dia melihat foto yang aku berikan pada saat itu. Aku tidak tahu kamu seperti ini, Cuk. Foto-foto ini semuanya gelap, sama seperti tubuhmu ketika kamu meninggal. Sebenarnya kamu dan para warga kampung ini melakukan apa hingga seperti ini? Raut wajah Abah Asep berubah secara drastis, seperti ada sebuah ketakutan atas apa yang dia lihat. Apalagi dia beberapa kali menggelengkan kepalanya, seperti sedang menyesali sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu nenek pada saat itu. Matanya melotot, tangannya bergetar ketika dia menatap foto-foto itu, bahkan keringat-keringat dingin seketika muncul dari tubuhnya. Dia seakan-akan tidak percaya atas apa yang dia lihat, karena di balik foto tua itu, seperti ada sesuatu yang benar-benar gelap yang membuat nenek cucu seperti ini ketika dia meninggal. Salah satu tangannya kini memegang keningnya. Dia mengusap rambutnya yang sudah memutih secara perlahan sambil menghirup nafas panjang. Tidak lama dia akhirnya menatapku dan Dani pada saat itu. Dengan nafasnya yang kini terengah-engah ketika dia melihat foto-foto itu, seketika dia berkata sesuatu kepadaku dengan nada yang berat pada saat itu. Cep, kamu harus mencari tahu di mana kampung ini berada. Cari tahu dan kamu harus menemukannya. Semua yang terjadi atas nenekmu itu ada hubungannya dengan kampung ini, dan kamu baru bisa memurnikan tubuh nenekmu setelah kamu mengetahui dan mengajakku ke sana. Karena ini tidak bisa dimurnikan dengan mudah. Ada sesuatu yang gelap yang menyelimuti keluarga. Tidak. Ada sesuatu yang menyelimuti semua warga yang menjadi tempat tinggal nenekmu sebelumnya. Dan kamu harus menemukannya apabila kamu ingin kematian nenekmu sempurna. Karena itu adalah satu-satunya cara agar nenekmu tidak bergentayangan lagi. Abah Asep melirik ke arah Dani. Dia mengangguk sekali dan berkata kembali kepadanya. Dan temani si Cecep, bawa uang tabungan Abah untuk ongkos kalian berdua. Aku tahu kalian semua pasti kebingungan kemana kalian akan mencarinya. Karena semasa si cucu hidup, dia tidak pernah sekalipun menyebutkan kampung halamannya. Namun, mungkin tulisan-tulisan dan coretan-coretan yang ada di kotak sepatu ini bisa menjadi petunjuk tentang keberadaan kampungnya. Karena itu adalah salah satu cara bagi kita untuk mengetahui bagaimana si cucu bisa menjadi seperti ini. Karena hal ini ada kaitannya dengan kampung yang menjadi tempat tinggalnya, kata Abah Asep sambil melihat ke arahku dengan tatapan yang tajam. Apa yang kita lakukan ternyata berbanding terbalik dengan Pak Andri. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kampung tempat tinggalnya, dia ingin segera membereskan hal ini, meskipun dirinya harus menghubungi beberapa orang yang bisa membantunya pada malam itu. Meskipun malam semakin larut, bahkan kini sudah masuk di 1/3 malam, Pak Andri terlihat sibuk dengan HP-nya, menelpon orang-orang yang dirasa mempunyai koneksi terhadap orang yang bisa membantunya kali ini. Rasa marah atas apa yang terjadi belum dia lupakan semua, sehingga di sepanjang perjalanan pulang dia terus-terusan memukul dan menendang sesuatu yang ada di depannya. Kejadian yang terjadi kemarin malam membuat Pak Andri dan Bu Yuni harus kembali menetap di kampung. Pekerjaan sebagai salah satu staf di pabrik yang ada di kota harus dia tinggalkan 1 hari lagi. Mereka masih belum tenang apabila teror ini masih berkentayangan di kampung mereka. Apalagi anak bayi satu-satunya sudah menjadi korban sehingga Pak Andri ingin segera menyelesaikannya. Kini malam pun kembali menjelang. Di rumah Pak Andri nampak ada sosok asing yang duduk dan mengusap-ngusap bayinya dengan mata yang tertutup. Bu Yuni yang merupakan ibu dari bayi itu hanya terdiam ketika sosok asing itu melakukan sesuatu.
Dia mengunyah beberapa bunga, lalu dikeluarkan dan diusap-usap kepada punggung bayi tersebut secara perlahan. Tidak lupa dia juga menyalakan beberapa kemenyan, sehingga rumah yang mereka tempati kini bau menyan dengan asap yang mengepul hingga keluar rumah. Sekarang sudah beres. Bayimu gak akan lagi diambil oleh makhluk itu. Kamu sudah aman sekarang. Aku sudah menyimpan suatu pagar gaib agar dia tidak diganggu ketika kalian tinggalkan untuk bekerja di kampung ini. Sosok asing itu berkata dengan pelan. Tidak lama dia melepaskan salah satu tangannya dan meminum kopi hitam yang sudah dia sediakan. Dia juga mempersilahkan Bu Yuni untuk mengambil bayinya kembali dan menidurkannya di dalam kamar pada malam ini. Bu Yuni pun berterima kasih, lalu dia pun mengambil bayinya dan menggendongnya ke arah kamar. Sedangkan Pak Andri yang kini berada di sebelahnya. "Gimana Baraga? Sudah siap untuk ke makam nenek cucu sekarang?" kata Pak Andri yang kini sudah siap dengan senter juga jaket yang dia pegang. Sosok asing yang bernama Abaraga pun mengangguk. Dia akhirnya berdiri dengan pelan sambil memegang tongkat yang bisa membantunya untuk berjalan. Tubuhnya yang sudah mulai rentah membuatnya kesulitan untuk berdiri, sehingga Pak Andri yang ada di dekatnya langsung membantunya agar dia tidak terjatuh. "Di mana makam tempat kalian memakamkan manusia itu?" kata Abaraga yang kini berjalan keluar dari rumah Pak Andri pada saat itu. Pak Andri tiba-tiba menunjuk ke ujung jalan, di mana di sana ada sebuah jalanan kecil yang menembus ke arah pemakaman umum yang sering dipakai oleh para warga kampung. Sebuah pemakaman yang ada berpuluh-puluh tahun yang lalu dari berbagai generasi yang dimakamkan di sana. Abaraga pun mengangguk. Dia mengusap-ngusap jenggotnya yang sudah memutih dan mengajak Pak Andri untuk berjalan bersamanya pada malam hari ini ke arah pemakaman untuk memurnikan jasad nenek cucu agar tidak bergentayangan lagi. Jalanan kampung yang biasanya ramai kini sepi ketika kampung diteror oleh nenek cucu. Terlihat warung Pientin yang seharusnya masih buka dan ramai oleh para pemuda yang sedang asik bercengkrama di depan warung, kini kosong dan tutup. Lalu beberapa tempat yang seharusnya ramai kini sepi. Para warga lebih memilih untuk berdiam diri di dalam rumah, mengunci pintu mereka dan berusaha untuk tidak keluar pada malam hari sebelum semuanya selesai. Mereka takut akan nenek cucu yang muncul di hadapan mereka dengan wajahnya yang seram. Apalagi teror yang terjadi dengan Pak Andri yang kehilangan anaknya membuat mereka lebih waspada, terutama para keluarga yang mempunyai anak-anak kecil yang takut hilang seperti yang terjadi kepada keluarga Pak Andri kemarin malam. Hanya angin malam yang berembus dari arah pegunungan yang kini menyelimuti kampung sekarang. Dan hanya ada dua orang yang kini berkeliaran di luar rumah, yaitu Pak Andri dan Abaraga yang berjalan perlahan dengan tongkat yang dia bawa untuk membantunya berjalan. "Bah," Pak Andri tiba-tiba menengok ke arah Abaraga yang ada di sampingnya. "Apa cuma kita berdua saja yang datang ke makam pada malam ini? Kenapa warga nggak boleh ikut?" katanya dengan nada yang heran. Abaraga hanya menggelengkan kepalanya sebentar, lalu tidak lama dia membalas apa yang sedang Pak Andri katakan. "Cuk, kita sedang mau memurnikan jiwa seseorang, bukan untuk menangkap maling. 2 orang saja sudah cukup. Toh yang kita datangi adalah sesuatu yang tidak mempunyai bentuk fisik. Kalau kita datang dengan banyak orang, suasana di sana tidak akan kondusif," jawab Abaraga yang sambil mengusap-ngusap jenggot yang sudah memutih di wajahnya. Pak Andri yang mendengar hal itu hanya mengangguk pelan dan kembali berjalan ke arah pemakaman bersama Abaraga yang kini terlihat bergumam seperti membaca mantra di perjalanan ke arah pemakaman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.